Jemaat JMCC yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 2 April nanti kita akan mengenang korban Yesus di kayu salib melalui ibadah online Jumat Agung yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Sebelum kita beribadah, mari kita simak pengumuman JMCC online sepekan. Ibadah Dewasa Muda online melalui IG Live diadakan setiap hari Senin jam 7.30 malam. Ajaklah teman-teman dewasa muda Anda untuk bergabung dalam acara ini supaya diberkati dan menjadi berkat. Ibadah anak muda TSC dan ibadah anak Little King diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang di YouTube channel berikut ini. Sedangkan ibadah tunas untuk anak remaja usia 11-14 tahun diadakan secara online melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 1 siang. Menara doa online diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7-8 malam melalui Zoom. ID dan password dapat dilihat melalui media sosial berikut ini. Ibadah rumah doa JMCC secara online dapat diikuti setiap hari Rabu jam 7 malam melalui YouTube channel berikut ini. Namun bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah rumah doa secara offline atau onsite, Anda dapat mendaftar di link berikut ini. Ibadah akan dilakukan di Gajah Mada lantai 12 pada pukul 6.30 malam. Pendaftaran man-to-man pemuridan khusus pria untuk gelombang ketiga sudah dibuka. Segera daftarkan diri Anda karena tempat sangat terbatas. Demikian pengumuman JMCC online sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena
Di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, saudara. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Yaitu siapa saudara? Yaitu siapa saudara? Mari sama-sama serukan Yesus Kristus Tuhan. Mari bangkit berdiri dan berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita berharga di matanya. Angkat tanganmu dan mulai bersyukur. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah. Hari ini kami mengambil bagian di dalam pengorbanan-Mu Yesus Kristus. Kami terima kelimpahan anugerah kasih karunia yang membawa kami untuk semakin dekat kepada tujuan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Oh, angkat tanganmu saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu, angkat suaramu dan bersyukur kepada Tuhan. Angkat suaramu, jangan diam saudara. Syukur kepada Dia, Allah sumber kasih karunia, Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Mari silakan duduk kembali lagi saudara. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya rela jadi miskin supaya kita semua diperkaya. Angkat tanganmu dan katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Kami merasakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela, oh Yesus, supaya aku yang percaya katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana, oh Yesus.
sembah Dia, sembah. Oh, we give you praise, Jesus. We exalt your name. Kami sembah dan tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan Allah yang perkasa, berdaulat untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, Engkaulah Allah yang hidup, sembah bagimu. Bagi Yesus. Sambil bangkit berdiri bersama saudara. Saudara di rumah juga sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Bagi Yesus, Yesus Allahku. Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allah. Yesus, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh Yesus, ambil waktu sembah Dia sekali lagi saudara. Dia luar biasa, Raja di atas segala raja. Oh, ya Rabba Shendaralamo. Kami agungkan Engkau Tuhan, sumber pengharapan. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah kesembuhan, Kaulah iman, Kaulah kemuliaan untuk selama-lamanya. Mulut kami penuh dengan pujian. Oh, ya Rabba Shandaralaba Takaralabase. Jesus, yes Lord, curahkan kuasa-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Setiap rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi penuh dengan anugerah, kelimpahan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus. So here I bow to This is our song. So here I bow, so here I bow
to lift you up. Jesus. There's only one name. The name of Jesus that we worship. For all my life I am yours. Sing it again, sing it again. So here I bow, so here I bow. So your name be lifted up, so your name be glorified. So here I bow to lift you up, singing Jesus. Beautiful name of Jesus. Yeah, in all things, for all my life I am yours. Sekali lagi yang terakhir, saudara angkat suaramu. So here I bow to live. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Let's declare it. I am yours, I am yours, I am yours forever. Sing it again. I'm yours forever. I am yours. Sekali lagi sampai imanmu bangkit. I'm yours. Saudara miliknya, saudara tidak ditinggalkan, saudara dikasihi. I'm yours forever. I am yours. Sekali lagi saudara. I'm yours. I am yours forever. Yours. Hallelujah. Hey. Diberkatilah setiap kita yang datang pagi hari ini. Diberkatilah dia di dalam nama Yesus. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Oh, forever I'm yours and you are mine. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati bersama katakan. Sekali lagi katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, amin. Come on. Tepuk tangan sama-sama, saudara yang di rumah juga. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, amin. Allah yang perkasa, Dia
keselamatanku. Engkau yang di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang segala hal. Dalam nama siapa? Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan semuanya. Engkau yang termulia di bumi surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Amin, 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 amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama Yesus, segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga selamanya. Engkau yang ada kuasa. Sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, ada kuasa dalam nama. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama. Ada kuasa. Thank you Jesus. Yeah. Thank you Lord. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Amen. Silakan duduk kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
kehidupan yang saya jalani sepertinya segala sesuatu oke, segala sesuatu berjalan dengan baik. Namun ketika saya mengikuti mentoring, ada banyak hal yang dirubahkan, ada banyak hal yang dibukakan, sehingga saya belajar banyak lewat mentoring ini. Saudara-saudara, saya sangat terberkati oleh buku ini melalui modul pemuritan pria. Sebelum saya ikut pemuritan, saya pikir saya seorang leader, saya belajar tentang konseling, saya mentoring banyak orang, saya pikir saya banyak tahu tentang hal-hal rohani. Tetapi setelah ikut pemuritan sangat memberkati hidup saya karena di buku ini banyak diajarkan hal-hal yang luar biasa yang dikupas secara mendalam. Saya dipulihkan, saya disembuhkan. Saya diingatkan sama Tuhan betapa berharganya saya di mata Tuhan. Betapa hidup saya ini harus membawa dampak, jadi dampak. Hidup saya tidak boleh terus ada di dalam masa lalu. Melalui pementoran pria ini, saya memperoleh banyak pelajaran yang sangat memberkati. Salah satunya adalah pelajaran menjadi seorang pria, khususnya sebagai seorang suami. Sejak saya mengikuti pemuridan pria, saya belajar bahwa ternyata hal-hal yang saya alami itu bukan cuma saya yang ngalamin, tapi ada banyak pria-pria lain juga yang mengalami. Saya mau ajak semuanya untuk langsung daftar. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur siang ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat, merasakan hadirat Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami mulai membuka hati kami membiarkan Tuhan menjamah seluruh keberadaan kami, maka ketika kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami akan pulang dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Sekarang Tuhan urapi hamba-Mu dan tuntun hamba-Mu dengan segala sesuatu yang terbatas dari hamba-Mu ini. Biar Roh Kudus menuntun setiap perkataan hamba-Mu dengan hikmat yang datang dari sorga, dengan inspirasi yang datang dari Tuhan, untuk memberikan kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengar firman-Mu. Dan kita semua katakan bersama, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh senang bisa bertemu dengan teman-teman di tempat ini, dengan saudara semua. Sudah sekian lama, sudah setahun lebih ya, nggak ketemu ya. Saya nggak tahu saudara kangen apa enggak sama saya. Ya, pokoknya hari ini ketemulah kita. Puji Tuhan, senang sekali. Dan ini ibadah kedua onsite saya selama 1 tahun di Jakarta. Ya, jadi ibadah onsite saya pertama beberapa bulan yang lalu di Bekasi. Ya, jadi saya baru mungkin sekitar 4 kali ibadah onsite, dan ini di Jakarta ibadah onsite yang kedua. Dan saya bersyukur bisa merasakan kembali ibadah bersama-sama dengan seluruh jemaat memuji dan menyembah Tuhan. Apakah saudara bersyukur hari ini bisa beribadah? Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Ya, tadi pagi saya ditanya sama koordinator yang nemenin saya, Pak, selama pandemi ini apa yang Bapak lakukan? Saya jawab, yang pertama, waktu awal pandemi saya stres, saya bilang. Itu yang terjadi. Kenapa stres? Karena tiba-tiba semuanya hilang. Dan saya rasa bukan hanya saya, ada banyak hamba Tuhan yang seperti saya yang sangat bergantung hidupnya kepada pelayanan. Karena kami tidak terima gaji dan tiba-tiba hilang. Dan waktu itu saya sempat stres, tapi nggak lama gitu. Karena pada waktu saya stres, saya ingat cerita tentang Daud. Bagaimana Alkitab berkata pada waktu Daud tertekan, dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kenapa kok kita mesti ngalamin kayak begini? Itu di awal-awal, tapi Tuhan gak menjawab, dan Tuhan gak harus menjawab. Tapi ayat itu memberikan solusi bagi saya. Saya mulai menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, yang milih saya jadi hamba Tuhan itu Engkau. Dan saya tahu pasti, ketika Tuhan memilih, Tuhan juga akan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dan saya tanya sama Tuhan, apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Sementara saya nggak ada pelayanan di masa pandemi ini, apa yang saya bisa buat untuk orang-orang yang ada di sekeliling hidup saya? Dan tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah ide. Pada waktu pandemi ini terjadi, tiba-tiba semua orang banyak jualan online sampai hari ini. Ya, tiba-tiba semua jadi kreatif. Satu hal yang kita perlu syukuri dari pandemi, dari sebuah tekanan adalah tekanan membuat kita menjadi kreatif.
Karena kita mesti berpikir untuk menyambung hidup. Tiba-tiba ide semuanya keluar. Betul gak saudara? Seringkali kita gak kreatif dan hidup kita membosankan. Karena kita ada di zona nyaman. Tiba-tiba karena pandemi ini semua jadi kreatif. Yang gak bisa masak, belajar masak. Ya kan? Berapa banyak saudara nih saya lihat muka-mukanya mendadak bisa masak. Yang pandemi ini membuat semuanya tuh tiba-tiba bisa masak sendiri. Tiba-tiba saya bisa gunting rambut sendiri, udah setahun loh gunting rambut sendiri. Lumayan kan pengiritan. Ya kan? Semua bisa sendiri sampai ketawa-ketawa sendiri. Nah, tiba-tiba Tuhan berikan ide untuk membantu orang-orang yang mulai berjualan untuk bertahan hidup dengan promosi. Jadi saya buka promosi gratis usaha di IG story saya dan saya lakukan sampai hari ini. Dan waktu itu saya ingat pertama kali saya buka periodenya 1 minggu, saudara. Saya bilang tidak perlu kirim produk, jangan kirim produk, tidak perlu bayar, cukup kirimkan foto beserta nomor telepon yang ada di foto ke IG story saya, dan kemudian saya akan upload. Dan selama 1 minggu periode pertama itu ada 1.200 produk yang saya upload. Sudah. Dan puji Tuhan, banyak di antara mereka bersaksi sejak di promo, dari nggak ada pembeli sama sekali, jadi ada yang beli, saudara. Termasuk tukang kerupuk yang ngider-ngider. Nah itu saya lakukan sampai hari ini. Besok hari Senin saya akan mulai lagi periode selama 4 hari. Kalau saudara mau, saudara follow IG saya, nanti kirimin produknya. Dan saya tanya lagi sama Tuhan, apalagi yang bisa saya lakukan Tuhan? Dari segi rohani untuk menguatkan teman-teman. Dan Tuhan ingatkan saya, kamu kan suka nyanyi, suka memuji Tuhan. Udah kamu ajak jemaat untuk worship. Jadi saya adakan setiap hari Kamis, udah hampir setahun saudara. Jam 8 malam di IG live worship. Nggak ada khotbahnya. Jadi 1 jam cuma nyanyi doang, saudara. Nyanyi, menyembah Tuhan, nangis di bawah kaki Tuhan, dan puji Tuhan. Banyak kesaksian bagaimana mereka dikuatkan lewat puji-pujian. Mereka dapatkan satu kesegaran di rohani mereka ketika memuji Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara juga diberikan hikmat dari Tuhan untuk bisa berbuat sesuatu di masa pandemi ini. Pandemi tidak akan menghalangi kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin, dan yang mau berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Nah, hari ini saya diberikan tema mengenai integritas. Saya pilih tema ini, your words determine your integrity. Perkataanmu akan menentukan integritasmu, saudara. Nah, saya tulis di sini, integritas adalah gambaran mutu sebenarnya dari seseorang. Integrity is the quality picture of who you really are. Integritas itu adalah satu gambaran diri saudara itu gimana. Ya. Siapa diri saudara. Dan integritas itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Dan gak bisa kita dapatkan. Sesuatu yang diberikan orang kepada kita. Kita gak bisa bilang bahwa saya ini orang berintegritas loh. Tapi integritas itu adalah suatu pengakuan dari orang lain. Penilaian dari orang lain terhadap kita. Integritas artinya kita dapat dipercaya. Dan saudara perhatikan bahwa kepercayaan itu pertama kali dibangun melalui perkataan kita kepada seseorang. Karena itu perkataan kita menjadi suatu bahan yang penting untuk membangun integritas di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap aspek hubungan. Kepercayaan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hubungan suami istri. Bahkan dasar semua hubungan yang kuat itu adalah kepercayaan. Ketika di dalam sebuah hubungan, baik hubungan suami istri, orang tua dan anak, hubungan kerja, karena itu ada yang namanya perjanjian kerja. Ketika di dalam sebuah hubungan kepercayaan itu sudah rusak atau tidak ada, maka hubungan itu menjadi hubungan yang rapuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita melihat di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian, Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, bicara soal perkataan, saudara. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam ayat ini, bahwa perkataan kita itu bisa menjadi seperti buah apel emas di pinggan perak. Apelnya udah emas, ditaruh di tempat yang luar biasa, di pinggan perak. Melambangkan apa? Melambangkan sesuatu yang nilainya, value-nya sangat tinggi. Melambangkan suatu dampak, suatu hasil yang sangat berharga. Dengan kata lain, Alkitab bilang, kalau kamu punya perkataan yang baik, maka perkataanmu bisa memberikan dampak yang luar biasa dalam hidupmu. Perkataanmu
bisa mendatangkan berkat besar dalam hidupmu. Tapi di satu sisi, perkataanmu juga bisa mendatangkan celaka kalau saudara nggak jaga perkataan saudara dengan baik. Nah, saudara-saudara, karena itu untuk membangun integritas, mau nggak mau kita harus menjaga perkataan kita. Nah, saya masuk dalam inti khotbahnya ya, karena waktunya nggak banyak. Itu ada yang jagain telimina tuh, udah melototin saya. Nah, kalau udah mau kelewatan dia belagak begini nih biasanya saudara ya. Kalau misalnya saya nggak juga dia datang disemprot saya. Oke, bagaimana kita bisa membangun integritas kita melalui perkataan kita? Yang pertama, kalau saudara ingin membangun integritas melalui perkataanmu, pastikan bahwa perkataan saudara punya dampak. Perkataanmu harus menjadi perkataan yang berdampak. Berdampak artinya bekerja di dalam kehidupan orang lain, memiliki pengaruh buat orang lain. Kata-kata yang menghasilkan sesuatu bagi orang yang mendengarnya. Kata-kata yang tidak sia-sia. Nah, kata sia-sia di dalam Alkitab memakai bahasa Yunani yaitu pakai kata argos. Argos itu artinya apa? Tidak bekerja, tidak menghasilkan sesuatu, kosong. Dan lebih baik kata-kata seperti ini nggak perlu kita ucapkan. Pastikan bahwa perkataan saudara itu berdampak membangun orang lain. Ketika orang bicara sama saudara, perkataanmu itu bisa membawa bekas di dalam hidup orang itu. Selesai dia dengar saudara berbicara. Nah, kita lihat dulu di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Satu ayat yang udah sering kita baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada dua panca indera yang Tuhan minta kita latih dari ayat ini, yaitu perkataan, lidah, dan telinga. Dan ternyata supaya kita bisa memberi dampak bagi orang lain, itu nggak harus dengan melakukan sesuatu. Tapi Alkitab bilang tadi bahwa lewat perkataan saudara, saudara bisa jadi dampak. Lewat perkataan saudara, engkau bisa memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, membangun orang yang lemah. Pertanyaannya begini, perkataan seperti apa yang bisa membangkitkan orang yang letih lesu, membangun, memberi semangat kepada orang yang lemah? Tentunya bukan perkataan yang sia-sia. Bisa nangkap maksud saya? Tentunya perkataan yang punya bobot, punya nilai, bukan argos. Perkataan yang isinya berguna. Saudara kita mesti introspeksi diri kita. Apakah setiap kali kita ngomong, perkataan saya berguna gak buat orang lain? Sebelum saudara ngomong, saudara mikir. Apakah perkataan saya yang saya mau ngomongin ini bawa dampak gak? Kalau bawa dampak positif atau negatif? Kalau yang saudara ngomongin gosip, perkataanmu gak akan merubah orang lain. Kaisang, Felicia, biarin aja, nggak ada hubungannya sama kita. Mau kawin-kawin, nggak kawin ya udah. Kalau saudara ngomonginnya gosip ini itu segala macam, perkataanmu nggak merubah orang lain, dan saudara akan dinilai apa? Saudara nggak punya integritas. Kenapa omonganmu semuanya pepesan kosong, berita yang belum tentu benar. Tapi kalau saudara mau jadi orang yang berintegritas, kata-katamu saudara mesti perhatikan. Pastikan perkataan saudara itu berkualitas, ada isinya, berguna untuk merubah hidup orang lain. Orang lemes ngomong sama saudara pulang jadi seger. Amin saudara. Saudara termasuk orang yang seperti itu gak? Kita perlu renungkan saudara. Apakah orang stres ngomong sama saya, begitu pulang mereka dikuatkan. Untung gua telepon lu. Kalau gue gak telepon lu, aduh, gue udah gak tahu deh hidup gue kayak gimana. Untung gue telepon lu ngomong sesuatu yang benar-benar bangkitin semangat gue. Gue lihat harapan di dalam Tuhan, lu ingetin gue bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Apakah saudara orang seperti itu? Kalau saudara ketemu sama orang stres ngomong sama saudara pulang bangkit, berarti kata-katamu berkualitas. Tapi kalau ada orang gak kenapa-napa, ngomong sama saudara pulang pengen bunuh diri, saudara perlu bertobat. Berarti ada masalah dengan perkataan saudara. Saudara-saudara, kita harus memperhatikan perkataan kita. Kalau saudara berpikir bahwa perkataanmu ini gak ada gunanya, mendingan gak usah diomongin. Lebih baik saudara gak ngomong, daripada saudara ngomong tapi efeknya gak baik buat diri saudara.
Saudara kan gak mau dikenal sebagai orang yang tukang gosip. Tapi kita pengen dikenal sebagai orang yang diperhatikan perkataannya. Ada orang-orang yang ketika dia ngomong orang lain cuek aja. Kenapa? Udah dikenal, omongannya banyak gak bener. Tukang gosip, omongannya gak ada gunanya didengerin. Bikin kotor telinga aja. Tapi ada orang yang begitu dia ngomong, semua memperhatikan. Kenapa? Karena orang seperti ini, perkataannya berbobot isinya. Jadilah orang seperti itu. Kalau saudara ingin membangun integritas lewat perkataanmu, yang pertama, perkataanmu mesti berdampak, berkualitas. Perhatikan isi, konten daripada apa yang mau saudara ngomong. Yang kedua, kalau saudara ingin membangun integritas lewat perkataanmu, maka mau gak mau perkataan kita harus tepat atau harus benar. Alkitab berkata, Yakobus 5 ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Jangan sumpah. Menurut saudara kenapa seseorang bersumpah? Saya jawab aja dah, karena waktunya gak banyak. Karena orang itu tidak dipercaya. Dan untuk meyakinkan bahwa apa yang dia ngomong benar, dia perlu meyakinkannya dengan cara apa? Sumpah. Tapi kalau omongan saudara dipercaya, saudara gak perlu sumpah. Dan biasanya orang menilai dipercaya atau tidak berdasarkan track record. Ini orang mah ngomong gak benar. Dia ngomong gak dipercaya. Ngomong sumpah dah sumpah. Bahkan pada waktu dia ngomong benar pun dia gak percaya. Sumpah dah dikali gue ngomong benar, sumpah. Kalau nih kali gue ngomong gak benar, biar gue disambar geledek. Disambar geledek, bohong juga ternyata dia, saudara. Udah sumpah-sumpah ternyata masih bohong. Kalau omongan saudara bisa dipercaya, maka gak perlu yang namanya sumpah. Karena itu saudara-saudara, kita harus menjaga perkataan kita untuk selalu berkata benar. Kalau janji jam 7, ya datang jam 7. Bahkan saya bilang kalau janji sama orang jam 7, datang setengah jam sebelumnya. Supaya ketika orang itu datang, dia lihat saudara udah datang, dia merasa dihormati. Nanti orang akan datang lebih pagi dari saudara. Oh, waktu itu datang setengah 7, dia janji jam 7, dia datang setengah 7. Nanti next meeting gua datang jam 6. Next meeting dia datang jam 6, ternyata saudara datang setengah 6. Lama-lama janjian hari Selasa pada datangnya hari Senin, saudara. Karena ingin saling menghormati, saudara. Perkataan saudara harus benar. Jangan sampai orang bilang, aduh janji sama dia jam 7, ntar juga datang setengah 8. Udah lain kali kita bikin janji setengah 8 dah, datangnya jam 8. Saudara akan dinilai sebagai orang yang gak usah didengerin deh omongannya. Karena omongannya gak benar, kan gak enak jadi orang seperti itu, saudara. Artinya saudara gak diperhitungkan perkataanmu. Karena perkataanmu itu gak benar. Saudara-saudara, integritas artinya bisa dipercayain. Kalau orang gak percaya apa yang kita ngomong, orang gak bisa percaya apa-apa lagi dalam hidup kita. Benar gak? Ngomong aja kamu gak bisa dipercaya, saya mau percayain apa lagi sama kamu? Kamu aja ngobrol, ngomong sama kita, janji kamu gak bisa dipercaya, saya mau percayain apa lagi sama kamu? Nah, saudara-saudara, ini dua hal yang harus saudara perhatikan kalau saudara ingin membangun integritas lewat perkataan. Sekarang bagian yang terakhir, saya pengen kasih tahu sama saudara, apa dampaknya ketika saudara jadi orang yang berintegritas. Saudara perlu tahu dampaknya, supaya apa? Supaya saudara terpacu untuk membangun integritas. Karena dampaknya ini luar biasa dalam hidup saudara. Yang pertama, kalau kita jadi orang yang berintegritas, maka kita akan memiliki hubungan yang baik. Dan bukan hanya baik, luas. Orang yang berintegritas itu akan banyak orang yang cari dia. Banyak temannya. Amsal 22 ayat yang ke-11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Kata manis bicara itu juga diterjemahkan sebagai bicara yang baik dan benar. Perhatikan, orang yang bicara baik dan benar, raja aja mau berteman sama dia. Di sini menunjukkan kepada saya sesuatu ketika saya baca ayat ini. Kalau saudara jadi orang yang berintegritas, saudara gak akan pernah tahu siapa yang akan dibawa Tuhan untuk berhubungan dengan saudara. Halo? Saudara gak akan pernah tahu.
Siapa orang-orang besar yang nantinya akan berhubungan dengan saudara, saudara gak akan pernah tahu. Tapi itu gak terjadi seketika, itu bukan abrakadabra. Ada integritas yang harus saudara bangun dalam hidup saudara, dalam perkataan saudara. Perkataanmu harus baik, perkataanmu harus benar, hatimu harus suci, kata Alkitab. Raja, pembesar, orang-orang hebat, itu akan dibawa Tuhan kepadamu. Dan ini yang terjadi saudara. Hubunganmu akan luas ketika saudara menjadi orang yang berintegritas. Ketika saudara perkataannya bisa dipercaya, hubunganmu tuh akan luas saudara. Dan perhatikan, keberhasilan kita itu ditentukan oleh hubungan kita. Dulu kita waktu kecil, saya deh, jangan kita deh, mungkin saudara beda kali. Saya waktu kecil, saya selalu diindoktrinasi begini. Lu belajar yang pinter sama orang tua saya ya, bukan orang tua tetangga. Lu belajar yang pinter biar lu bisa kerja di perusahaan bagus. Jadi pertama saya diindoktrinasi untuk selalu jadi karyawan. Supaya bisa kerja di perusahaan bagus, perusahaannya bukan punya saya saudara. Terus yang kedua, lu mesti pinter. Biar apa? Biar lu bisa sukses. Jadi di dalam otak kita, kita selalu ngeplot gitu ya. Bahwa sukses nomor 1 itu ditentukan oleh kepandaian. Sejalannya dengan waktu, saya melihat ada banyak teman-teman saya yang waktu kuliah. Ambil 2 jurusan, ekonomi sama teknik, dua-duanya ALU. Tapi hidupnya gak sukses. Apa yang saya temukan? Bahwa ternyata Anda gak boleh bodoh juga. Jangan bilang nanti, gak perlu belajar, anak berhentiin sekolah gitu. Jangan salah juga. Tetapi, Anda sepinter apapun, kalau orang gak percaya sama Anda gak punya karakter yang baik, Anda gak akan pernah bisa sukses. Tapi walaupun Anda kemampuannya biasa-biasa aja, mungkin gak menonjol, tetapi orang percaya sama Anda. Anda dinilai orang yang punya integritas. Pada waktu seseorang ingin menitipkan sesuatu yang berharga, yang dicari orang pintar atau orang yang bisa dipercaya. Nah, saudara udah ngerti ya? Udah gak perlu khotbah sebenarnya saya. Sesuatu yang berharga itu akan dititipkan kepada orang yang dipercaya, bukan orang pintar. Saudara harus jadi orang itu. Sebab orang yang dipercaya itu gak banyak. Orang pintar lebih banyak. Mudah mencari orang pintar. Mempekerjakan orang pintar, saudara tinggal siapin gaji gede, saudara bisa dapat orang pintar. Tapi cari orang yang dipercaya, itu gak gampang. Prosesnya susah. Jadilah orang yang sedikit itu. Ketika seseorang ingin mempercayakan sesuatu yang besar, yang berharga, yang pertama kali muncul adalah wajah saudara. Jadi ini dampak yang pertama. Saudara akan memiliki hubungan yang luas. Saudara akan memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Dampak yang kedua, kalau saudara jadi orang berintegritas, saudara akan memperoleh perkara besar dari hubungan-hubungan tersebut. Lukas berkata begini, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara mesti ingat bahwa perkara besar itu dimulai dari perkara kecil. Panggung besar dimulai dari panggung kecil. Ada teman-teman saya yang selalu bilang begini, beberapa kali mereka ngomong, enak ya lu sekarang udah khotbah di tempat-tempat gede, yang hadir ribuan, begini-begini. Mereka lihat saya sekarang. Mereka membandingkannya dengan saya sekarang, tapi mereka gak pernah lihat dulunya kayak gimana. Dan saya selalu bilang sama orang-orang seperti itu, ingat ya, panggung besar selalu dimulai dari panggung kecil. Kalau engkau gak setia sama panggung kecil, engkau milih-milih pelayanan, gak akan ada panggung besar, saya bilang. Halo? Demikian pula saudara bisa dipercaya gak dalam hal yang kecil? Kalau uang 1.000 perak aja saudara nipu, jangan harap Tuhan mau mempercayakan uang 100 juta dalam hidup saudara. Setia bangun integritas saudara, setia untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, setia untuk menjadi orang yang jujur walaupun saudara harus menderita karena itu. Tetapi pada akhirnya saudara akan memperoleh berkat yang besar, perkara-perkara besar. Dan ingat ketika orang percaya sama saudara, berdagang sama saudara, dia percaya kepada saudara karena saudara jujur, saudara bilang barang ini jelek, saudara bilang jelek. Tanpa saudara sadari, orang akan menjadi marketing saudara tanpa saudara minta.
Dia akan ngomong kemana-mana. Lu kalau mau cari genset, cari di toko itu tuh. Nih, namanya Ko Ali misalnya. Orangnya baik banget, jujur. Kalau dia bilang, waduh ini buatan Belanda sih, tapi partikelnya ini ada yang gak bagus Pak, jangan beli deh Pak. Gini. Dia akan ngomong, dia akan nipu kita. Enak dagang sama Ko Ali. Nyaman, harganya lebih mahal dikit tapi aman gitu loh. Kita bisa percaya. Tapi lu jangan beli genset di toko sebelahnya. Nama tokonya Haleluya, orangnya gila minta ampun. Nama toko boleh Haleluya saudara. Di dalam Lucifer semua isinya saudara. Begitu pula kalau orang gak percaya sama saudara. Tanpa saudara minta, orang akan ngomong kemana-mana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini khotbahnya gak panjang dan juga gak ruwet. Ingatlah bahwa Tuhan yang punya berkat. Kita gak perlu ngatur gimana caranya kita dapat berkat. Gak perlu nipu-nipu. Kalau Anda percaya bahwa berkat itu Tuhan yang pegang, Anda cuma cukup menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda layak untuk dipercayakan lebih besar dari sebelumnya. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau adalah orang yang berintegritas. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau adalah orang yang setia dengan perkara yang kecil. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau bisa dipercaya di dalam perkataanmu. Maka Tuhan tidak akan pernah menunda. Kalau memang engkau sudah harus menerima kepercayaan besar, Dia akan berikan buat saudara. Amin, buat firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk kita pakai berdiri, kita doa yuk. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami diajarkan untuk mengatur perkataan kami. Karena kami tahu bahwa integritas kami dibangun lewat perkataan kami. Orang pertama kali mendengar perkataan kami. Dan kemudian orang akan melihat apakah perkataan kami sesuai dengan tindakan kami. Karena itu Tuhan, terlebih dulu kami belajar untuk mengatur perkataan kami. Supaya perkataan kami itu nggak jadi perkataan yang sia-sia. Kami rindu Tuhan di masa pandemi ini terutama. Kami jadi berkat lewat perkataan kami. Kami bisa menguatkan orang lain. Tuhan, pakai lidah bibir kami semua yang di sini. Untuk membangun, membangkitkan, memberi semangat kepada jiwa yang letih lesu. Dan juga Tuhan, ingatkan kami terus supaya kami berkata benar. Bukan karena keadaan yang membuat kami berkata bohong, tapi dalam setiap keadaan kami mau berkata benar. Karena kami percaya bahwa orang-orang benar hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami, biar berkat kasih karunia Tuhan Yesus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.